Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Wibowo dengan NIM 3 digit terakhir 032. Saya dari kelas praktikum B TRO 2024. Saya ingin menjelaskan tentang konsep motor listrik. Yang pertama, konsep dasar motor listrik. Motor listrik itu adalah sistem pengendali untuk mengoperasikan kontrol motor listrik adalah sistem pengendali untuk mengoperasikan motor listrik secara otomatis atau manual. Jadi kontrol motor listrik itu ya singkatnya adalah sebuah sistem pengendali yang kita gunakan untuk mengontrol sebuah motor listrik nantinya secara otomatis ataupun secara manual dengan kita menginputkan beberapa parameter. Fungsi utamanya dia dapat mengatur arah, kecepatan, dan waktu kerja motor. Jadi fungsi dari kontrol motor listrik itu dapat mengatur arah putaran, apakah itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, dan nantinya juga kita dapat mengatur kecepatannya. Jadi kecepatannya kita bisa atur di situ. Kita bisa mengetahuinya melalui perhitungan RPM. Terus waktu kerja motornya dia juga bisa menghitung nantinya berapa waktu yang digunakan motor untuk mencapai kecepatan yang kita inginkan atau set point yang kita inginkan. Terus penerapan di industrinya itu bisa digunakan pada konveyor, pompa, kipas, mesin produksi, dan alat otomasi lainnya. Lanjut komponen-komponen utamanya, yang pertama ada saklar. Saklar ini akan menghubungkan dan memutus arus listrik secara manual. Terus ada MCB, miniatur circuit breaker, ini melindungi dari arus lebih dan konsleting. Jadi MCB ini akan melindungi dari lonjakan arus yang secara tiba-tiba sehingga menyebabkan konsleting. MCB ini akan mencegah lah hal itu terjadi. Yang ketiga ada kontraktor. Kontraktor ini adalah saklar elektromagnetik untuk mengendalikan arus-arus besar. Yang keempat ada relay. Relay ini akan mengontrol rangkaian secara otomatis berdasarkan sinyal listrik yang diinputkan. Yang kelima ada overload relay. Overload relay ini adalah pelindung motor dari kelebihan beban. Jadi kalau tadi MCB untuk melindungi dari konsleting listrik, kalau overload relay ini pelindung motornya dari kelebihan beban yang ada. Terus timer ini mengatur waktu tunda atau delay dalam proses kontrol motor. Selanjutnya ada rangkaian DOL starter. Nah, DOL di sini artinya direct online starter, yaitu metode sederhana untuk menyalakan motor langsung ke tegangan penuh. Terdiri dari dua bagian, ada rangkaian dayanya dan rangkaian kontrolnya. Rangkaian daya itu berisi akan mengalirkan arus utama ke motor. Nah, rangkaian kontrolnya itu berisi tombol-tombol seperti kontraktor dan nanti proteksinya. DOL ini digunakan untuk motor kecil hingga motor menengah, biasanya kurang dari 5 horsepower. Contoh penggunaannya untuk pompa air industri, blower, atau kompresor kecil. Lanjut kesimpulannya, kontrol motor listrik ini penting dalam sistem otomatisasi industri karena banyak sekali penggunaannya. Contoh tadi buat blower, buat pompa air, dan yang lain-lainnya. Dan motor listrik juga dapat dikendalikan secara manual ataupun otomatis. Pemahaman konsep prinsip kerja latching dan DOL itu diperlukan untuk perancangan yang aman dan efisien. Teknologi kontrol motor mendukung efisiensi energi dan produktivitas industri. Sekian presentasi untuk PPT-nya, kita lanjut ke simulasinya. Kita lanjutkan, kita masuk ke simulasinya. Ini simulasi yang digunakan yaitu sumber listrik 3 fasa. Cara merangkainya nanti aku akan yaitu L1, cantumkan video temen aku ya. L1, L2, L3 dan netral. Lalu di sini ada MCB, miniatur circuit breaker, sebagai pengaman hubungan singkatnya. Lalu 3 ada kontraktor magnet atau saklar elektromagnetik. Lalu ada thermal overload relay atau TOR. Itu proteksi beban berlebih untuk melindungi motornya. Nah, di sini itu sumber listrik 3 fasa. Nah, di sini dibedakan menjadi 2 seperti yang tadi sudah disebutkan. Di sini ada rangkaian dayanya dan di sini ada rangkaian motornya.
Kita bisa dilihat di sini. Ini menggunakan software Catsimo. Nah, ini switch. Ada 3 switch di sini karena ini motor 3 fasa, jadi ada 3 switch. Nah, ini kita simulasikan saja. Jadi ini kondisi awalnya saat NCB dinaikkan, arus akan siap masuk, namun motor belum berputar karena sirkuitnya masih terbuka. Ketika tombol on ditekan, arus listrik mengalir ke koil kontraktor A1 dan A2. Hal ini menyebabkan kontak utama menutup dan motor berputar. Disinilah fungsi latching bekerja. Kondisi bantu NO biasanya 13-14 pada kontraktor akan menutup dan mengunci aliran arus. Jadi meskipun tombol start kita lepas, motor akan tetap menyala karena udah ada NO. Lalu ada proses stopping. Ini untuk mematikan, kita bisa tekan tombol stop atau off. Ini akan memutus aliran listrik ke koil sehingga kontraktor terbuka kembali dan motornya berhenti. Nah, itu off, on. Terus bagaimana jika ada beban berlebih? Jika ada thermal overloader mendeteksi arus berlebih, kontak proteksinya 95-96 akan memutus rangkaian kontrol. Hasilnya motor otomatis mati, lampu indikator kuning menyala dan sebagai peringatan bahwa ada gangguan pada motor. Kesimpulannya adalah rangkaian down starter sangat efektif karena rangkaian sederhana, ekonomis, dan perawatannya mudah. Ditambah dengan sistem latching pada proteksi overload, rangkaian ini menjadi standar keamanan dasar dalam menjalankan motor listrik industri. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.